Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas dan berkesempatan untuk memaparkan materi yang berjudul hakikat ibadah. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Di samping saya, perkenalkan nama saya Fatimah. Perkenalkan, nama saya Said. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu konsep ibadah. Ibadah berasal dari bahasa dari kata yang artinya abdi, hamba, budak, atau pelayan. Jadi, ibadah berarti pengertian, penghambaan, pemudakan, kekuatan, atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan atau perbuatan, baik terang-terangan atau tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya. Kewajiban beribadah. Allah berfirman dalam surah Al-Zariyah ayat 56 yang artinya, "Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Arti ibadah di sini adalah bahwa jin dan manusia dalam hidupnya harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang diwajibkan manusia untuk beribadah kepadanya, yaitu yang pertama, karena tugas manusia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai tanda syukur kepadanya atas segala nikmat yang tertinggalnya dan tak terhitung jumlahnya. Yang ketiga, untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sesuatu yang menjadi tugas para rasul untuk diajarkan kepada manusia. Dan yang terakhir, karena Allah yang paling tepat untuk diibadahi atau disembah. Selanjutnya, prinsip-prinsip ibadah terdapat 5 kategori. Yang pertama yaitu ada perintah dan ketentuan. Yang kedua, meniadakan kesukaran dan kewajiban. Yang ketiga, yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ibadah tanpa perantara. Dan yang kelima, ikhlas dalam beribadah. Saya menjelaskan tentang ibadah mandat. Pengertian ibadah mandat. Ibadah mandat adalah ibadah khusus, yaitu ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang pelaksanaannya adalah jatuh dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pelaksanaannya sangat ketat, yaitu sesuai dengan contoh dari Rasul. Ibadah mandat adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu hubungan yang akhlak dan rezeki yang orang muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ritual atau peribadatan. Ibadah mandat merupakan manifestasi dari hukum Islam yang kelima, atau juga sering disebut ibadah yang langsung. Adapun prinsip ibadah mandat yaitu: satu, keberadaan harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, tata cara harus bertolak kepada contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Artinya ibadah bentuk ini bukan bukan logika, karena bukan daya akal melainkan daya wahyu. Akal hanya berfungsi memahami manusia di dalamnya yang disebut hikmah tasrim. Yang keempat, asas taat yang dituntut oleh hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Sebenarnya itu betul-betul ibadah mandat. Betul-betul ibadah mandat ada 4, yaitu 1, sholat, 2, puasa, 3, zakat, 4, haji. Yang kedua itu konsep ibadah dari mandat. Pengertian ibadah dari mandat yaitu semua perbuatan yang bermanfaat terutama manusia dan lingkungannya yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dari mandat akan dalamnya tidak ditentukan oleh Allah. Hal ini menyangkut segala macam amal kebaikan yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Bahkan sekedar baru niat saja
pula. Prinsip ibadah berkumandang, yaitu keberadaannya didasarkan atau tidak adanya dalil yang melarang, serta laksananya tidak perlu berulang kepada bentuk apapun. Karenanya dalam ibadah ini tidak dikenal istilah beda, atau jika ada yang disebutnya segala hal yang tidak dikerjakan atau beda, maka bedanya disebut biada hasanah, sedangkan dalam ibadah hamdah disebut biada halal. Bersifat rasional atau yang tempat asalnya manfaat, selama itu bermanfaat maka selama itu boleh dilakukan. Maka segala bentuk kegiatan baik yang bersifat menilai Allah masuk ke dalam ranah ibadah dari hamdah. Bentuk ibadah dari hamdah ada 5, yaitu sedekah, kedua menolong, 3 dakwah, 4 belajar keutamaan ilmu atau belajar, yang kelima zikir. Baik, kita akan melanjutkan materinya. Selanjutnya itu fungsi ibadah. Terdapat 3 aspek fungsi ibadah dalam Islam, yaitu yang pertama mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui mubarakah dan wudhu. Orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Dia akan selalu berupaya menyelesaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah SWT. Yang kedua itu mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberikan nasihat. Dan yang ketiga itu melatih diri untuk berdisiplin adalah suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah untuk disiplin. Kenyataan itu dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan salat melalui dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, rukuk, sujud, dan aturan-aturan lainnya, mengajarkan kita untuk berdisiplin. Dan materi selanjutnya yaitu hikmah ibadah. Hikmah ibadah memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Dia telah mengetahui segala sifatnya yang dimilikinya adalah lebih besar dari segala yang ada, sehingga tidak ada wujud lain yang dapat menggululinya. Yang kedua itu memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang mendasari cinta timbul karena ibadah yang dilakukan masyarakat manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahannya, muncul dorongan untuk beribadah kepadanya. Sedangkan ketakwaan yang dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Yang ketiga itu terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya persucian yang kuat sehingga dapat menjadi penuh dari pengaruh kemaksiatan. Tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Dan yang keempat itu berjiwa sosial. Artinya ibadah menjadikan seorang hamba menjadi dekat dengan keadaan lingkungan sekitarnya, karena dia mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya. Yang kelima itu tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya, tetapi milik Allah SWT, yang seharusnya diperuntukkan untuk keselamatan umatnya. Tetapi karena kecintaan manusia yang begitu besar terhadap duniawi menjadikan dia lupa dan pikir akan hartanya. Berbeda dengan hamba Allah yang mencintai Allah SWT, senantiasa dewa menafkahi harta yang dalam jalan Allah SWT. Ia menyadari bahwa miliknya adalah bukan haknya, tetapi ia hanya memanfaatkan untuk keperluannya semata-mata sebagai bekal di akhirat yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan harta untuk keperluan umatnya. Nah, materi selanjutnya itu makna spiritual ibadah bagi kehidupan masyarakat. Pengertian ibadah dalam kehidupan masyarakat ialah pengabdian kepada Allah SWT dalam bentuk salat, puasa, zakat, haji, zikir, dan membaca Al-Quran.
Ini karena kehidupan tidak hanya untuk berurusan dengan hal-hal tersebut, melainkan untuk hal-hal yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan manusia seperti berdagang, bertani dan bekerja, mencari ilmu dan sebagainya, guna untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan itu sendiri. Makna manusia harus menerapkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu dalam kehidupan kita. Dan itulah materi yang sempat saya makan dan saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah kita mendengarkan materi, kita bisa menyimpulkan bahwa ibadah mahda atau ibadah khusus ialah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ibadah khusus ini adalah sholat, termasuk di dalamnya taharah, puasa, zakat, dan haji. Prinsip dari ibadah mahda diantaranya keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tata caranya harus bertolak kepada contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersifat supranasional dan asasnya taat. Sedangkan ibadah ghairul mahda adalah semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Misalnya sedekah, belajar, zikir, dakwah, tolong menolong, dan lain sebagainya. Prinsip ibadah ghairul mahda yaitu keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil melarang, tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul, bersifat rasional dan asasnya manfaat. Terdapat 3 aspek fungsi ibadah, yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat dengan kewajibannya, dan melatih diri untuk berdisiplin. Kemudian, hikmah dari ibadah sendiri, di antaranya digaris kiri, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial dan tidak pikir. Itulah tadi pemaparan materi tentang hakikat ibadah. Demikianlah saya akhiri dengan ucapan bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.